العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ثم إلى حضرة معرفة الكتاب الشيخ حافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ثم إلى حضرة من شرح الكتاب الشيخ محمد نبوي بن البخاري الجابر ثم إلى حضرة سيدنا غلام الله وقربي ونام لأن سجدنا ثم حضرة أبانا وأمهاتنا خصوصا في رضي الله عنهم وغفر عنهم ويسرهم ورحمهم الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidzarihi amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bapak dan Bapak yang dirahmati Allah, di malam ini saya mencoba untuk mengkaji kitab Tamhidul Qaul, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Kitab ini kecil, ini modelnya ada tipis, kecil, dan ini kitab ala orang-orang dulu haji. Jadi modelnya kitabnya kitab Khorasan. Sekarang kan pada jilidan semua. Jadi satu lembar begini. Kita awali dari bab yang pertama, seperti mana tidak saya baca. Al-babul awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama menerangkan tentang masalah keutamaan ilmu dan keutamaan ulama. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud atau terkenal dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda, ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, dulu suka saatan, duduk kamu satu waktu, min zamanin lailan kana aw nahar, baik di waktu malam ataupun di waktu siang, pokoknya duduk kamu satu waktu. Fi majlisil ilmi, duduknya di majlis ilmu. Jadi duduk di majlis ilmu satu saat. Wa fi lafzi fi hilqatil alim, sebagai lafaz menggunakan lafaz hilqatil alimi, atau duduk di sekeliling orang alim. Jadi duduk kamu Abdullah bin Mas'ud satu waktu, satu saat di majelis ilmu, la tamassu qalaman, dan kamu tidak menyentuh pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf. Bapak-bapak kan ngaji banyak, tak bawa pulpen, tak bawa kitab banyak. Pokoknya duduk dan dengerin ilmu. Ini kata Rasulullah, duduk kamu kalau dimasuk di majelis ilmu, kamu tidak bawa pulpen ataupun tidak nyatet sama sekali. Khairun laka min itki alfi rokobatin, maka bagimu lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Ini Mas, duduk kita di sini ya, di majelis ilmu ini sebentar saja, satu saat atau saatnya kita ini sekali duduk, tidak nulis, tidak nyatet apa-apa,
pembandingan bahwa kita ini kata Rasulullah lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Padahal memerdekakan budak satu aja sudah berapa pahalanya? Karena budak dimerdekakan senangnya luar biasa. Ini duduk di satu majelis ilmu lebih utama, lebih baik kata Rasulullah daripada memerdekakan 1000 budak. Wa nadruka ila wajhil alim, memandangmu kepada terhadap wajahnya orang yang berilmu. Kita pas ada kegiatan apa, kita melihat wajahnya orang yang berilmu. Ai binadril mahabbah, memandang dengan pandangan cinta tentunya. Jadi ada majelis, kita hadir di majelis ilmu, kita ketemu ulama, kemudian kita pandang wajahnya dengan rasa cinta, dengan rasa senang melihat wajah ulama. Khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biya fi sabilillah, lebih baik bagimu daripada bersedekah 1000 ekor kuda untuk dia fi sabilillah. Gimana? Pilihan ibadah yang luar biasa ini. Pilihan ibadah yang luar biasa. Kita tidak meninggalkan kewajiban sebagai suami, tidak meninggalkan kewajiban sebagai ayah. Kenapa? Karena kita sudah selesai bekerja seharian, kita duduk sejenak mendengarkan ilmu, kita dengarkan nasihat dari Rasulullah, nasihat dari para ulama-ulama yang menulis kitab atau yang ditulis dalam kitab yang saya baca misalnya, maka itu pahalanya luar biasa. Jadi kita tidak meninggalkan kewajiban kita, tapi kita dapat pahala yang luar biasa asal kita mau duduk di majelis ilmu. Makanya kita minimal dalam 1 minggu itu ada kegiatan 1 waktu untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa sampai seperti ini besarnya pahalanya? Karena ilmu itu manfaatnya tidak hanya kepada orang yang punya, kepada orang lain. Terus memandang wajah ulama, kok sampai seperti itu pahalanya? Ya, karena ulama ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diposisikan sebagai penerusnya Nabi. Agama ini ada sampai sekarang karena ada perjuangannya ulama. Kalau ulama tidak melakukan perjuangannya Nabi, kita mungkin tidak ketemu sama ajaran Rasulullah SAW. Maka adanya agama sampai saat ini karena jasanya para ulama, sehingga ulama itu sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melihat wajahnya saja karena cinta kepada ulama, maka pahalanya sangat luar biasa, yaitu lebih besar daripada sedekah 1000 ekor kuda. Wassalamuka alal alim, ucapan salammu kepada orang alim. Ada kiai dari salam, assalamualaikum Pak Yai, assalamualaikum Kiai. Mengucapkan salam kepada orang yang berilmu, orang yang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatin, lebih baik bagimu daripada kamu ibadah 1000 tahun. 1000 tahun, insyaallah. Makanya kalau ada ulama itu, kita guyup dengan akan ada kajian kiai dari Jawa, Jawa, kita bodoh-bodoh datang. Kenapa? Karena kedatangan seorang ulama itu pasti akan membawa keberkahan, karena ulama itu sebagai penerusnya Rasulullah. Karena Zakar al-Hafidh al-Mu'tin fi Dzurratil Yatimah wa Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendengar Rasulullah bersabda, man masya ila khilqati alimin atau ala khilqati alimin, barang siapa yang berjalan menuju halaqahnya orang alim. Jadi ada orang alim buka kajian kita ikut. Di Lombok dulu seperti itu katanya. Di Lombok hari ini mau ngaji kita bikin ke tuan guru ini, mau ngaji kita tasawuf ke tuan guru ini, katanya gitu dulu. Sehingga di Lombok itu, khususnya di Lombok Barat yang saya dengar, ulama-ulama tuan guru itu tidak punya pesantren, tapi yang ngaji banyak datang ke rumahnya. Kalau sekarang masih ada, masih ada dalam sekarang datang ke rumah kiai. Emang al-ilmu yakti la yuta. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Jadi bukan ilmunya yang datang ke rumah-rumah, tapi yang mencari ilmu datang kepada orang yang ahli. Makanya sangat tepat sekali tradisi kita di Indonesia, seorang santri datang ke rumah kiai, mondok di sana. Ini dalam rangka mendatangi ilmu. Karena kalau kiainya yang datang ngasih ilmu, nggak cukup waktunya. Di Sukoharjo santrinya puluhan ribu. Ada yang mengatakan sampai hampir 25.000 dari berbagai macam daerah. Kalau kiai mau menyebarkan ilmu ke tempat mereka, kapan nyampe? Maka yang dari ilmu datang ke Bodo, nginep di sana, ya barang 5 tahun, 10 tahun untuk mendengarkan nasihatnya kiai. Barang siapa yang datang berjalan menuju ke majelisnya orang alim, ini yang dapatnya anak pondok paling banyak ini. Setiap hari kumpul sama kiai, kana lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanah. Maka setiap satu langkah dicatat 100 kebaikan. Satu langkah dicatat 100 kebaikan. Satu langkah. Nah, kalau berjalannya sampai setengah kilo misalnya, kalau orang-orang dulu kan ngajinya jauh-jauh jalan kaki. Saya masih ingat dulu masih kecil, ada kiai sepuh, lumayan sekitar setengah kilo dari rumah. Orang mau ngaji itu jalan kaki. Padahal pulangnya kadang nggak ngerti, karena orang awam dengerin kiai apa dan tidak tahu. Pokoknya aktif kiai ada pengajian hadir. Setiap langkahnya didapat pahala 100 kebaikan. Paham atau nggak paham dan jadi urusan. Pokoknya hadir dalam majelis ilmu. Fa'idha jalasa indahu, dan kemudian ketika dia duduk di samping orang yang ahlul ilmi, di samping ulama, wastama'a ma yaqulu, dan mendengarkan apa yang diucapkan, datang ke kiai, datang di kumpulannya kiai, di majelisnya kiai, mendengarkan apa yang diucapkan, betul-betul mendengarkan, kana lahu bi kulli kalimatin hasanah, maka baginya setiap kalimat itu kebaikan. Nasihat 1 jam berapa kalimat? Berpuluh-puluh kalimat, ratusan kalimat yang disampaikan, maka setiap kalimat dicatat sebagai 1 kebaikan. Ini keuntungannya kita hadir di majelisnya orang-orang alim. Maka syukur kita kumpul sama para ulama-ulama. Makanya kalau pas ada ulama, kita ikut datang, kita ikut improve, kita ikut mendengarkan. Kadang kalau anak Riyadhus Shalihin, hadis ini juga ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakirun ulama